Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi bahas tentang seluk-beluk PPG Prajabatan ya. Dan di kesempatan kali ini juga, saya akan sharing terkait dengan gimana sih tips lolos seleksi administratif ya atau administrasi pada PPG Prajabatan tahun 2024. Yuk, mari kita simak ya. Nah, sebelum masuk ke tipsnya, di sini saya ingin uh, ini ya membuka website terkait dengan pengumuman pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2024 terkait dengan tahapan seleksinya. Ingat teman-teman ya, untuk seleksi PPG Prajabatan itu ada 3. Tahap pertama itu yang teman-teman harus lolos itu adalah administrasi. Oke. Kemudian yang kedua adalah tes substansif, kemudian yang ketiga adalah wawancara. Nah, teman-teman harus melewati nih tahap 1 dulu, baru bisa lanjut next tahap kedua ataupun tahap ketiga ya. Tahap pertama itu seleksi administrasi, bahwa untuk menyeleksi berkas teman-teman ya dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online itu melalui aplikasi SIM PKB teman-teman ya. Nah, lanjut. Ini teman-teman ya. Karena untuk melewati seleksi tahap 1 ini teman-teman harus daftar. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar dulu dengan cara klik di Google aja di website daftar atau pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2024. Teman-teman nanti akan diarahkan ke dalam website ini. Nanti akan saya cantumkan di link di bawah ya. Nah, ini teman-teman klik aja ke daftar sebagai peserta ya, yang berminat untuk berprofesi sebagai seorang guru profesional. Oke teman-teman, yuk kita lanjutkan. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih, keuntungannya apa sih ikut PPG ya? Yang pertama ini saya kasih tahu, yang pertama adalah mendapatkan beasiswa full ya teman-teman ya, biaya pendidikan selama 1 tahun atau 2 semester. Kemudian nanti teman-teman setelah lulus akan mendapatkan yang namanya sertik atau sertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga memperoleh pengakuan sebagai guru profesional. Yang keempat nanti teman-teman dapat meningkatkan nih kompetensi terkait dengan pedagogik, sosial, profesional dan kepribadian teman-teman ya untuk memulai karir sebagai seorang guru yang profesional. Itu keuntungannya teman-teman ya. Ya, yang bagi yang minat, yang ingin daftar PPG silahkan langsung aja, ngomong masa pendaftarannya ini masih ada sampai tanggal berapa ya teman-teman ya, 15 Mei kalau nggak salah. Coba silahkan teman-teman cross check aja ya. Nah, kita mulai aja ya teman-teman untuk tips yang pertama. Di sini teman-teman nanti setelah daftar kan akan diarahkan ke biodata diri atau untuk melengkapi segala berkas yang diperlukan untuk seleksi tahap 1 ini ya. Itu terkait ada informasi umum, kemudian ada biodata kemahasiswaan, bidang PPG, pengalaman mengikuti pelatihan teman-teman ya, kemudian pengalaman organisasi, internal maupun eksternal, kemudian pengalaman kepelatihan, bagaimana cara mengembangkan diri orang lain, itu juga ada teman-teman. Dan jangan lupa di sini ada hobi juga, kemudian ada dokumen penting lainnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu teman-teman ya. Pokoknya semua dari tahapan ini itu teman-teman harus lengkapi semuanya. Dan jangan lupa untuk di cross check ulang. Jadi jangan sampai ada kekeliruan dalam mengisi biodata ini ya. Mulai teman-teman yang pertama ya. Ini perhatikan teman-teman ketika mengisi data itu silahkan sesuaikan dengan ijazah ya teman-teman ya, atau mungkin KK, KTP, pokoknya dicek harus sesuai teman-teman ya. Ya, pertama untuk biodata kemahasiswaan, di sini lulusan teman-teman ya, ketika di dalam negeri pilih aja lulusan universitas dalam negeri, kemudian asal perguruan tinggi teman-teman S1 itu dari univ mana, IPK teman-teman berapa, kemudian dicek ulang ya terkait dengan nama mahasiswa. Seingat saya itu PD Dikti itu sudah terintegrasi dengan sistem ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah lulus ya, dinyatakan lulus dari kuliah, ketika mengecek NIM-nya teman-teman dan nomor ijazah itu sebenarnya di sini langsung otomatis keisi ya teman-teman ya. Kapan teman-teman tanggal lulusnya, kemudian NIM-nya berapa itu udah ada teman-teman. Tinggal teman-teman sepertinya seingat saya itu hanya mengisi IPK-nya saja ya. Kemudian bidang PPG teman-teman ya, sesuaikan dengan prodi teman-teman yang dulu. Itu kalau kimia ya kimia, biologi biologi, silahkan dipilih aja ya. Ini menurut saya gampang, bisa lah ya. Kemudian yang kedua ini teman-teman ya, sertakan pengalaman kuliah teman-teman ya, entah itu organisasi internal atau eksternal ya, terkait dengan pengalaman pelatihan, organisasi,
jadi relawan kayak gitu, ataupun pelatihan mengembangkan orang lain. Akan saya bahas satu persatu teman-teman ya. Yang pertama adalah pengalaman mengikuti pelatihan ya. Nah, nama pelatihan di sini ketika teman-teman ikuti pelatihan lebih dari satu, itu bisa teman-teman isi aja. Di situ ada tanda plus ya. Misalnya teman-teman isi kayak itu nggak ada berapa maksimalnya. Pokoknya isi minimal satu lah, jangan dikosongin teman-teman ya. Diingat-ingat ketika dulu mengikuti kuliah itu pelatihan apa aja yang diikuti, kemudian jangan lupa di sini juga melampirkan yang namanya aksi teman-teman ya. Aksi itu di sini semacam deskripsi dari pelatihan teman-teman yang diikuti apa, kemudian ada sertifikatnya atau enggak, ada apa ya teman-teman ya, waktu pelaksanaannya kapan, ngapain aja di sana, kemudian pesertanya siapa aja, kayak gitu, ada detailnya teman-teman ya. Silakan di sini dilihat aksi ini, dilihat teman-teman. Itu kemudian jangan lupa untuk waktu pelaksanaan biasanya kalau kalian mengikuti pelatihan kan ada sertifikatnya. Nah, itu kan ada waktu pelaksanaannya kapan dan apa penyelenggaranya siapa. Kayak gitu kan ada teman-teman. Silahkan dilengkapi. Kemudian yang kedua ini ya, setelah tadi mengikuti pelatihan itu ada pengalaman berorganisasi teman-teman. Biasanya itu kalau di universitas kan ada yang namanya organisasi meskipun internal atau eksternal. Nah, itu silakan teman-teman diisi aja. Yang menurut saya kalau yang mendukung ini sih teman-teman ya, yang teman-teman merasa di situ lebih menonjol ataupun yang banyak berkecimpung di sana, silahkan di eh, ketikkan di sini atau dilampirkan aja ya pengalaman organisasi teman-teman terkait dengan deskripsi organisasinya bagaimana, kemudian nama organisasinya apa, lama teman-teman bergabung di sana itu berapa lama atau berapa periode kayak gitu kan. Dan posisi teman-teman ini juga sangat penting di sana ya. Dan peran dalam organisasi apa biasa dijelaskan teman-teman ya, secara rinci. Pokoknya dengan bahasa teman-teman sehingga nanti istilahnya adalah asesor ya atau apa ya, yang mengoreksi atau yang mengecek ya, pengalaman organisasi teman-teman juga paham. Jadi jangan sampai kopas dari organisasinya teman kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya tetap disesuaikan dengan pengalaman teman-teman ketika kuliah S1. Lanjut ya teman-teman ya. Pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, ini teman-teman bisa diketikkan aja. Teman-teman pernah relawan atau istilahnya adalah kegiatan bakti sosial teman-teman ya. Ketika di rumah ataupun di organisasi boleh disertakan aja. Kalau di sini saya relawan bantuan warga terdampak COVID ya dulu ketika ini sekalian sama kemarin PPG sorry KKN teman-teman ya karena KKN saya kan KKN COVID ya atau BMC bersama melawan COVID. Jadi penyelenggaraan program itu saling berkoordinasi dengan Karang Taruna setempat ya. Nah, ini program kerjanya itu dilatar belakangi adalah kepedulian warga terkait dengan virus COVID, kemudian bagaimana peran teman-teman di sana. Kalau di sini karena saya relate dengan jurusan kimia, maka dulu ketika terdapat relawan bantuan warga terdampak COVID itu, saya dan teman-teman Karang Taruna itu membuat bukan aloe vera teman-teman, membuat hand sanitizer dari aloe vera gel. Nah, dengan campuran alkohol juga teman-teman. Di sini bisa teman-teman baca sendiri, oke? Kemudian pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain nih teman-teman ya. Nah, ini kalau saya itu ngisinya terkait dengan ini teman-teman. Kan saya kan buka bimbel kan ya. Jadi mengajari anak kalistung atau membaca, menulis, berhitung ya teman-teman dari kelas 1 SD. Itu menurut saya juga salah satu mengembangkan skill orang lain ya meskipun anak kecil tapi di situ sangat berdampak teman-teman untuk membantu mereka mengasah skillnya atau memiliki kemampuan untuk lebih baik dari sebelumnya. Itu juga udah termasuk dalam melatih atau mengembangkan orang lain. Kemudian ketika teman-teman pernah ya mungkin mengisi suatu acara, menjadi narasumber, itu kan juga termasuk dalam pelatihan ya, melatih atau mengembangkan skillnya orang lain. Kalau di sini saya juga mengikuti oh bukan ya, atau ikut juga terjun dalam mengisi acara Semua Bisa Nulis, itu semacam pelatihan karya tulis ilmiah teman-teman ya. Bagaimana tips triknya itu silakan teman-teman sesuaikan dengan pengalaman teman-teman semuanya, oke? Kemudian hobi teman-teman ya, hobi silahkan disesuaikan aja hobinya apa, entah browsing atau hobinya cooking, memancing, atau membaca, boleh silakan teman-teman ya. Kemudian nomor kontak darurat, ini kalau saya itu menyatakan dari nomor kontak saudara atau orang tua bisa.
ya. Kemudian dokumen penting ini ada pas foto dan fakta integritas teman-teman ya. Itu silahkan kalau pas foto itu fotonya jangan lupa ya teman-teman ya pakai kemeja putih, kemudian bagi yang berkerudung pakai kerudung hitam ya. Kemudian kalau yang nggak berkerudung diikat supaya rapi ya. Dan jangan lupa latar belakangnya itu biru teman-teman. Itu sesuaikan dengan ukurannya. Silahkan teman-teman lihat di buku panduannya ada ya. Kemudian fakta integritas di sini pastikan teman-teman nanti membaca dulu template dari dokumen ini, kemudian nanti ada semacam tanda tangan di atas materai teman-teman ya. Silakan diikuti aja sampai di situ tahapnya adalah selesai upload ya. Nah, setelah teman-teman itu udah mengisi semua biodata ya, udah lengkap, udah clear, silakan teman-teman lanjut ke tahap melengkapi esai ya. Esai ini itu sama teman-teman ya sebagai kelengkapan data ketika tahap 1 ini ya. Silakan jawab teman-teman, ada beberapa pertanyaan ya teman-teman itu harus spesifik ya dan detail untuk menjelaskannya, sehingga di situ dari yang penyeleksi pun itu paham teman-teman motivasi terkait dengan ranahnya untuk terjun dalam bidang pendidikan atau sebagai guru itu bagaimana. Nah itu silakan dijelaskan sedetail mungkin teman-teman menjelaskannya ya. Kemudian jangan lupa isinya juga secara jujur ya, dan posisikan itu teman-teman mengisi esai posisikan sebagai diri sendiri ya, jangan sebagai diri orang lain ataupun kopas ya. Karena pengalaman dari yang sebelumnya itu teman saya ada yang mungkin dia kopas ataupun ya dia menduplikat dari punya orang lain, itu juga menurut saya kurang real atau kurang jujur ya. Diusahakan teman-teman sesuaikan dengan pengalaman teman-teman sendiri ya. Nah, sebelum menakal tombol simpan teman-teman ya, ketika udah selesai mengisi esai, itu di cross check kembali, dibaca kembali ya. Karena ketika teman-teman sudah mengunci jawabannya, itu tidak bisa direvisi ataupun tidak bisa diedit ulang, kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini saya spill ya, kelengkapan esainya itu apa aja terkait dengan ini. Menurut saya ada berapa ya teman-teman ya, ada 7 ya, 7 pertanyaan yang teman-teman bisa persiapkan mulai dari sekarang. Saran saya teman-teman, tipsnya ya, jangan langsung isi dalam webnya, ketik dulu di Word ya, kemudian teman-teman simpan dalam folder khusus untuk PPG Prajabatan. Soalnya kenapa? Ketika kalian sudah simpan itu gimana teman-teman ya, enaknya takutnya ya, ketika teman-teman itu terlalu lama untuk mengetik ya, kemudian entah error atau gimana sinyalnya hilang, teman-teman akan ulangi lagi, dan itu pun mungkin kalau orang yang ingat dengan ingatan yang tinggi pasti dia bisa mengetik ulang. Tapi ketika orang yang blank kemudian lupa saya tadi nulis apa, itu kan jadi kendala ya. Untuk lebih aman, ketik dulu di Word, kemudian simpan. Nah, nanti untuk belajar ketika wawancara itu biasanya nanti akan di cross check ulang. Apa yang teman-teman ketika tulis di esai nanti akan diverifikasi di sana ya. Nah, ini yang pertama teman-teman ya, terkait dengan apa yang motivasi teman-teman untuk jadi guru, apa yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Kemudian yang kedua, ceritakan pengalaman ketika teman-teman itu mempelajari hal baru untuk meningkatkan performa teman-teman, hal baru apa yang teman-teman pelajari. Kemudian terkadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai, etika, dan pedoman kerja. Itu teman-teman bagaimana tanggapannya ya. Ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda bekerja sama dengan orang lain yang memiliki keberagaman perbedaan seperti budaya, cara pandang, latar belakang, dan lain-lain. Silakan di sini curhat apa aja teman-teman ya. Yang penting dengan bahasa yang sopan, santun, dan tidak istilahnya itu tidak memojokkan orang lain. Ceritakan salah satu pengalaman Anda ketika teman-teman ya. Ketika mengembangkan kemampuan orang lain ya. Ceritakan salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan ya yang pernah Anda ambil. Kemudian terakhir adalah ceritakan secara spesifik teman-teman ya, yang teman-teman hadapi ketika ada beberapa tugas yang saling bersamaan. Nah, itu kan terkait dengan skala prioritas teman-teman ya. Itu silakan diisi teman-teman, pokoknya itu harus lengkap. Nah, insya Allah ketika teman-teman sudah mengisi biodata, kemudian esai teman-teman itu meyakinkan,
si juri ya, istilahnya dan bukan juri ya, penyeleksi ya teman-teman ya, itu insya Allah akan lolos di tahap satu. Nah sekarang nanti teman-teman silakan dipersiapkan untuk tahap 2-nya ya. Terkait dengan kelengkapan essay mungkin nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Untuk tahap 2 juga saya akan jelaskan di next video. Jadi teman-teman segitu aja ya teman-teman ya untuk sesi tahap 1 ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate dari saya ya teman-teman. Gitu aja, semangat terus untuk para pejuang PPG teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya. Bye bye.